Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Dimas Pati Channel, yang biasanya yang saya sampaikan itu tentang materi bahasa Indonesia ya. Namun kali ini agak sedikit berbeda. Saya akan menyampaikan tentang kiat sukses untuk lolos seleksi CPNS di Kementerian Agama ya tahun 2021. Nah, kebetulan saya ASN di Kementerian Agama di formasi guru ya, yang lolos pada tahun 2018. Nah, maka dari itu saya ingin membagikan ya bagaimana kiat-kiatnya gitu supaya lolos untuk mengikuti seleksi CPNS ini di Kementerian Agama yang sebentar lagi informasinya akan dibuka ya, yaitu di akhir Mei kalau tidak salah informasinya. Maka dari itu selamat menyaksikan, selamat mengikuti, dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk yang pertama saya sampaikan tentang pendaftaran ya. Nah, sama seperti saya waktu itu di tahun 2018, pendaftarannya itu dilakukan secara daring ya. Secara daring melalui portal SSCN milik BKN ya, Badan Kepegawaian Negara. Ya, ini ada situsnya, silakan dicatat ya. Nah, nanti akan dibuka nih akhir Mei 2021. Ya, jadi silakan dipantau melalui akun-akunnya BKN ya, baik itu di Instagram, Facebook, ya, Twitter, dan lain sebagainya. Karena itu akan diinformasikan terus. Ya, jadi jangan sampai terlewat. Kemudian untuk yang selanjutnya saya informasikan mengenai kuota. Kuota di Kementerian Agama adalah yang paling banyak ya, yang paling banyak di antara kementerian atau instansi lain, baik itu pusat maupun daerah. Karena yang saya ikuti waktu itu di formasi saya ya, saya adalah guru bahasa Indonesia, memang banyak sekali gitu kuotanya. Maka dari itu ini sangat diminati ya, sangat diminati oleh pelamar, namun kesempatannya juga besar karena kuota yang diberikan juga besar ya. Nah, selain itu keuntungannya mendaftar di Kementerian Agama adalah membuka kesempatan kepada pelamar yang kebetulan mungkin ijazahnya bukan keguruan tapi ingin menjadi guru gitu ya. Itu bisa di Kementerian Agama, itu sangat sangat bisa. Contohnya ini. Nah, ini adalah formasi ketika tahun 2018 ya, untuk forma jabatan guru IPA ahli pertama. Nah, seperti yang tertera di sini ya, bisa kalian saksikan bahwa untuk menjadi guru IPA ahli pertama, persyaratan pendidikannya itu cukup banyak. Ya, bisa dari S1 Tadris Fisika, kemudian S1 Tadris Biologi, ya, S1 Kimia. Ini bukan pendidikan ini. Ya, murni kimia. Tapi dia bisa daftar di guru. Ya, bisa daftar di formasi guru. Bahkan di S1 Fisika juga sama ya. Ini bukan keguruan, tapi dia bisa daftar di formasi guru. Ya, di bawahnya ada khusus nih S1 Pendidikan Kimia, dan ini tidak memengaruhi kelulusan administrasi ya. Jadi tidak harus dia memiliki ijazah pendidikan untuk menjadi guru. Nah, itulah uniknya di Kementerian Agama. Maka dari itu banyak diminati ya, banyak diminati oleh pelamar ya kan, selain formasi yang begitu besar, begitu banyak. Ya, ini contoh-contohnya. Ya, selanjutnya, nah ini kuotanya nih. Di tahun 2018 yang diikuti ya, itu ada 17.175 formasi. Luar biasa, ini paling banyak. Kemudian di tahun 2019 ya, tahun kemarin itu 5.815. Ya, cukup banyak ini. Ini walaupun hanya 5.000 tapi sudah cukup banyak ya. Nah, kebetulan di tahun 2020 itu ditiadakan ya, kita tahu adanya Covid ya. Maaf nih sambil batuk saya ya. Tahun 2020 itu ada Covid ya, makanya ditiadakan di tahun 2020. Nah, untuk yang tahun 2019 saja ini itu baru diangkat kemarin ya, Januari 2021. SK-nya memang di Desember 2020, namun mulai bekerjanya mereka itu di Januari 2021. Nah, untuk kuota yang nanti akan dibuka, nah ini saya belum ada informasi ya, nanti akan saya informasikan lebih lanjut. Baik, untuk selanjutnya mengenai tes ya. Nah, ada dua jenis tes yang dilaksanakan, yaitu yang pertama SKD
seleksi kompetensi dasar, dan SKB, seleksi kompetensi bidang. Kalau untuk SKD, itu hampir sama. Ya, hampir sama di semua instansi, baik pusat maupun daerah. Ada 3 yang diujikan di situ ya. Yang pertama TIU, intelijensia umum, kemudian TWK, wawasan kebangsaan, dan karakteristik pribadi. Ya. Nah, kalau kita masih mengacu ke Permenpan yang terdahulu ya, yang terakhir ini tahun 2019 ya, nomor 24, itu kalian harus memiliki nilai minimal ya, ini passing grade-nya, minimal ketika waktu itu ya. Untuk TIU 80, untuk TWK 65, dan untuk TKP 126. Jika kalian nilainya ada yang di bawah ini salah satunya, maka kalian tidak bisa lanjut ya. Maka kalian harus pas nilainya ya, atau lebih bagus yang lebih tinggi lagi ya. 80 minimalnya TIU, kemudian TWK-nya 65, TKP-nya 126. Maka dari itu siapkan dari sekarang ya. Pelajari buku-buku tes, walaupun sebenarnya ketika kalian tes itu nggak ada yang keluar ya, tapi minimal kalian sudah bisa ada gambaran lah. Oh, ternyata soal-soal TIU itu seperti ini ya. Biasanya itu TIU itu ada soal matematika ya, kemudian ada juga soal-soal dalam bentuk gambar. Kemudian kalau TWK itu wawasan kebangsaan ya, ini PKN-nya harus kuat, ini harus bisa ya. Kemudian karakteristik pribadi ya, bagaimana cara pandang kita terhadap sesuatu ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini itu masing-masing ada nilainya ya, masing-masing ada nilainya. Jadi jangan sampai kosong, apalagi TKP ya. TKP itu jangan sampai kalian tidak diisi, karena masing-masing opsi pilihan itu ada poinnya, ada nilainya. Yang paling benar itu nilainya 5 kalau tidak salah ya. Kemudian ada pilihan yang kalau misal kalian kurang tepat 4 gitu. Kemudian ada lagi nilai 3, 2, ada 1 gitu ya. Nah, itu jangan sampai kosong. Harus terisi semua. Maka dari itu ketika kalian mengikuti tes SKD, maka kalian harus mendahulukan soal-soal yang mudah. Jangan kalian terpaku kepada soal yang sulit sehingga waktunya nanti akan habis. Ya kan? Sehingga kita rugi gitu. Ya, jadi kalian dahulukan soal-soal yang mudah ya, soal-soal yang mudah. Kalau dulu saya itu ketika ikut tes dulu saya mendahulukan TKP ya. TKP saya kerjakan duluan, kemudian TWK, setelah TWK baru terakhir TIU ya. Jadi pas di TIU itu kita enak gitu, masih ada waktu ya, tidak kehabisan waktu gitu. Alhamdulillah waktu itu bisa lulus ya. Kemudian sekarang SKB, seleksi kompetensi bidang. Nah, seleksi kompetensi bidang itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan atau latar belakang yang dimiliki, yang kita miliki. Nah, berbeda dengan instansi yang lain. Pelaksanaan SKB di Kementerian Agama ini dilakukan melalui 3 tahap. Kalau di kementerian lain atau di instansi daerah ya, Pemprov gitu ya, itu SKB-nya CAT lagi seperti SKD tadi. Jadi kalian menjawab soal di komputer lagi tuh SKB-nya. Nah, kalau di Kementerian Agama tidak ya. Di Kementerian Agama SKB-nya itu dilaksanakan ada 3 tahap. Yang pertama praktik kerja. Kemudian yang kedua psikotes. Dan yang ketiga wawancara. Nah, praktik kerja ini ada persentasenya ya. Praktik kerja ini 35%. Psikotes 30%, dan wawancara 35%. Nah, untuk praktik kerja ini dilaksanakan sesuai dengan latar belakang pendidikan yang kita miliki dan jenis pekerjaan yang dilamar. Kalau misalnya saya dulu guru ya, praktik kerjanya yang ngajar. Ya, perangkat-perangkat yang saya miliki sebelum mengajar itu harus sudah tersedia. Ya. Kemudian kalau kalian misalnya melamar bagian peranata komputer, ya mungkin kalian nanti akan dites kemampuan komputernya. Gitu kan? Ya, pokoknya praktik kerja ini kita benar-benar melakukan kerja gitu di bidang yang kita lamar. Jadi mohon kalian nanti harus siap. Ya, ketika kalian lulus SKD, maka kalian lanjut ke SKB dan kalian melaksanakan ini, praktik kerja. Kemudian yang kedua, psikotes. Nah, ini biasanya berisi soal-soal psikotes pada umumnya, namun dalam bentuk pilihan ganda. Jadi kalian hanya memilih jawaban. Nah, ada perbedaan nih antara
saya dulu 2018 karena belum COVID ya, itu dilaksanakan menggunakan kertas ya. Jadi mengisi di kertas. Tapi di tahun 2019 informasinya itu dilaksanakan secara online psikotesnya. Ya karena COVID. Ya karena waktu itu ada COVID. Kemudian terakhir wawancara. Nah ini di wawancara ini menurut saya ini paling menentukan. Karena kalian berhadapan langsung dengan penguji. Di mana si penguji itu akan menanyakan seputar isu-isu terkini tentang kehidupan beragama. Ya, tentang moderasi beragama, sikap dalam beragama, dan kemampuan kalian dalam teori maupun praktik sesuai dengan ajaran agama yang kita anut. Misalnya kita agamanya Islam nih, kalau saya kan Islam ya. Dulu ketika wawancara itu ditanyakan, ya bagaimana pandangan Anda tentang Islam radikal misalnya. Karena memang waktu itu lagi itu jadi isu terkini waktu itu. Ya. Kemudian ditanyakan juga mengenai kemampuan baca tulis Al-Qur'annya. Ya, makanya saya waktu itu disuruh untuk menulis satu surat di juz 30. Kemudian hafalannya juga. Ya, hafalannya juga ditanyakan itu. Ya, jadi si penguji membaca satu ayat, kemudian kita lanjutkan. Ya, jadi seperti itu. Ini wawancara. Jadi disiapkan jawaban ya yang yang memang sesuai dengan kehidupan beragama di Indonesia. Ya, acuannya tetap kepada Pancasila. Ya. Kenapa? Karena memang kita kehidupan beragama, bernegara, berbangsa ya yang ada di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika yang sangat beragam ya agamanya, sukunya, ya kan? Bangsa, suku, rasnya. Maka di sini kita akan ditanyakan bagaimana sikap kita. Oke? Itu tentang SKB ya. Selanjutnya ini ada informasi untuk guru ya, untuk formasi guru nih. Yaitu tentang sertifikat pendidik. Jadi kalau kalian sebelumnya sudah menjadi guru dan sudah memiliki sertifikat pendidik yang sudah kalian miliki sebelum kalian melamar CPNS ya, itu akan sangat bernilai. Ya, kalian akan mendapat nilai maksimal 100 di SKB-nya. Tapi dengan syarat harus linier antara sertifikat pendidiknya dengan formasi yang dilamar. Kalau saya kebetulan dulu saya kan melamar guru bahasa Indonesia tingkat MTS ya. Bahasa Indonesia. Nah, saya sudah memiliki sertifikat pendidik, namun yang saya miliki adalah sertifikat pendidik itu guru kelas SD karena sebelumnya saya ngajar di SD. Maka itu tidak linier dan SKB saya tidak bisa 100. Tapi saya bisa mendapatkan nilai juga ya kan karena memang sudah pengalaman mengajar ya cukup lama. Jadi saya bisa mendapatkan nilai yang lumayan gitu untuk di SKB-nya. Jadi sangat beruntung kalian yang memiliki sertifikat pendidik yang linier sehingga nilai SKB kalian bisa 100. Gitu. Ya. Nah, itu saja yang saya bisa sampaikan ya. Selain itu kalian yang tambahan ya. Untuk yang sudah pernah mengajar sebelumnya ya, misalnya sudah 5 tahun, sudah 6 tahun, itu nanti bisa diperhitungkan ya masa kerjanya ya kan, dan itu bisa masuk masa kerjanya di SK. Jadi kalian nanti mulainya nggak dari 0 tahun. Ya, di tahun 2019 itu sudah diberlakukan. Kalau saya waktu itu di 2018 belum. Kalau diberlakukan saya beruntung sekali. Karena apa? Karena saya sebelumnya sudah mengajar selama 13 tahun. Kalau yang dari swasta itu hitungannya setengahnya. Nah, maka saya waktu itu berhak untuk 6,5 tahun. Ya, namun karena dulu tidak diberlakukan dan baru diberlakukan untuk yang tahun kemarin, yang 2019, ya, itu sangat beruntung yang sudah mengajar dia di swasta, di sekolah swasta misalnya, atau yang di sekolah negeri bahkan, itu lebih untung lagi. Karena kalau yang di sekolah negeri atau di BUMN gitu ya, yang sudah bekerja di BUMN, itu hitungannya 100% itu masa kerjanya. Ya, sangat lumayan. Kenapa? Karena gajinya nanti akan mengikuti masa kerja itu. Ya, teman saya kebetulan kemarin ikut yang di 2019 dan dia sudah mengajar selama 6 tahun lebih. Maka masa kerjanya sudah masuk itu 3 tahun lebih itu di SK-nya. Dan itu benar-benar gajinya sudah
menyesuaikan masa kerja itu, ya. Jadi itu hanya informasi saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya, khususnya kalian yang akan mengikuti seleksi CPNS di Kementerian Agama tahun 2021. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang salah informasi yang saya sampaikan, hanya sebatas saya sebagai manusia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.